Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Na caca wasalu hoti, na caca hoti brahmanu, kamuna wasala hoti, kamuna hoti brahmanu. Bukan karena kelahiran seseorang disebut sebagai manusia sampah, dan juga bukan karena kelahiran seseorang disebut sebagai brahmana. Tetapi karena perbuatan, seseorang disebut manusia sampah. Karena perbuatan, seseorang disebut seorang brahmana. Yang saya hormati para Rama-Ramani dan juga Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, dan barangkali juga yang ikut menyimak acara malam hari ini melalui YouTube Ruang Cerdas Semaga Budi. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan apa yang telah tadi disampaikan, bahwa malam hari ini kita akan membahas satu sutta yang sangat penting, yang harus kita sebagai umat Buddha memahami. Dan sebenarnya sutta ini saya diminta untuk menjelaskan, membahas, yaitu oleh Rama Iwan Kurnia, yang ya WhatsApp saya untuk menjelaskan tentang sutta Wasala Sutta ini. Sebenarnya tentu saya yakin sekali bahwasanya umat Buddha, apalagi ini para Rama-Ramani, sudah pernah membaca, sudah ya mengetahui, memahami tentang sutta ini, yaitu Wasala Sutta. Karena ini adalah salah satu sutta yang memang sangat populer di kalangan umat Buddha. Yang tadi telah disampaikan oleh Rama Surya, ya Wasala Sutta itu khutbah tentang manusia sampah. Nah, sutta ini terdapat di dalam Sutta Nipata bagian 1, yaitu sutta yang ke-7. Atau secara keseluruhan dalam Sutta Nipata ini adalah sutta yang ke-7 yang kita bisa temukan di sana. Sebenarnya sutta ini pun juga ya dikenal tidak hanya sebagai Wasala Sutta, tetapi juga dikenal dengan nama lain, yaitu Agika Bharat Waja Sutta. Jadi ya kita bisa menyebut sutta ini sebagai Wasala Sutta atau juga disebut sebagai Agika Bharat Waja Sutta. Mengapa juga dinamai sebagai Agika Bharat Waja Sutta? Karena khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang Brahmana bernama Agika Bharat Waja. Jadi Agika itu sendiri artinya adalah api. Nah, Bharatwaja di sini mengacu kepada nama keluarga. Jadi di India ini pada zaman Sang Buddha, ya mereka orang-orang yang cukup populer biasanya memiliki nama keluarga. Seperti misalnya Pangeran Siddhartha, nama keluarganya adalah Gautama. Nah, ini adalah nama keluarga Bharatwaja. Nama aslinya itu tidak diketahui sebenarnya. Hanya dikenal sebagai, yaitu nama keluarganya adalah Bharatwaja. Dan dia, karena dia merupakan Brahmana yang suka atau terbiasa untuk melakukan upacara persembahan kepada Mahabrahma, kepada dewa, dengan media api, maka disebut sebagai Agika. Agi itu sendiri adalah api. Kalau di dalam bahasa Sanskerta, Agni. Kemudian lama-kelamaan di Jawa menjadi geni. Jadi dari kata Agi, Agni, Geni. Nah, itu adalah api. Nah, jadi karena pemuja api makanya dikenal sebagai Agika. Nah, nama keluarganya adalah Bharatwaja, maka disebut Agika Bharatwaja. Nah, khutbah ini karena diberikan kepada Agika Bharatwaja, maka disebut Agika Bharatwaja Sutta. Karena isinya berkaitan dengan
ya karakteristik atau ya sifat-sifat dari seorang manusia sampah, atau sebenarnya wassalah juga bisa seringkali diterjemahkan sebagai yaitu outcast yang tadi juga telah disampaikan, atau kasta buangan, dan juga bisa diartikan sebagai manusia rendah. Jadi wassalah ya manusia rendah, kasta buangan, dan juga bisa dikenali sebagai manusia sampah atau manusia yang tidak berharga, manusia yang di sana memiliki banyak kejahatan, maka disebut sebagai wassalah. Nah, kalau kita perhatikan sebelum kita masuk ke dalam sutanya, dan nanti akan saya share langsung pada sutanya supaya kita bisa melihat ya secara langsung. Kalau kita perhatikan bahwa suta ini berisikan tentang yaitu sifat-sifat dari bagaimana seseorang disebut sebagai manusia rendah, bagaimana seseorang disebut sebagai manusia sampah, bagaimana seseorang disebut sebagai manusia yang hina. Nah, dan ini diberikan oleh Sang Buddha atas sebuah peristiwa. Sebenarnya dalam kitab Ulasan juga dijelaskan. Jadi seperti biasanya Sang Buddha ini di pagi hari sebelum yaitu berpindah patah, beliau ini bermeditasi. Ya, duduk bermeditasi, kemudian setelah itu melihat dengan yaitu jalan nyana atau ya jaring pengetahuannya untuk melihat kira-kira hari ini siapa yang batinnya sudah matang. Nah, kemudian terlihat, oh ternyata ini ya Agika Bharadwaja ini, walaupun dia itu sebenarnya benci sekali dengan ya orang-orang seperti Sang Buddha, tetapi sesungguhnya batinnya sudah matang, batinnya sudah siap untuk mendengarkan Dhamma. Nah, melihat demikian, nah Sang Buddha ini kemudian tahu apa yang mesti dilakukan, nah sehingga membuat sebuah perencanaan, yaitu pada saat beliau berpindah patah, beliau mendatangi tempat tinggal di mana Agika Bharadwaja ini berada. Nah, jadi karena Agika Bharadwaja ini memang mempunyai habit kebiasaan untuk mempersembahkan yaitu puja terhadap Mahabrahma. Jadi kalau di India pada zaman Sang Buddha pun juga ada sebuah kepercayaan di masyarakat secara umum bahwa manusia ini diciptakan oleh Mahabrahma. Nah, sehingga mereka ini ya memberikan berbagai macam upacara, persembahan kepada Mahabrahma. Dan salah satu yang dilakukan adalah yaitu mereka memujanya dengan api. Jadi membakar api. Nah, di situ tidak hanya sebenarnya membakar api, tetapi juga mempersembahkan berbagai persembahan lainnya. Jadi seperti ada madu, ada mentega, ada minyak, itu juga ikut dibakar atau dipersembahkan. Nah, mereka kepercayaan atau punya keyakinan bahwa dengan membakar yaitu persembahan tersebut, nah nanti yang dipersembahkan itu akan terbawa dengan api yang naik ke atas, itu menyimpulkan bahwa persembahan mereka itu akan sampai kepada Mahabrahma. Nah, ketika Sang Buddha mendatangi tempat di mana Agika Bharadwaja berada, dan pada waktu itu juga kebetulan di pagi itu Agika Bharadwaja sedang melakukan puja api, mempersembahkan yaitu persembahan untuk Mahabrahma, untuk dewanya Agika Bharadwaja ini. Nah, ketika melihat Sang Buddha, langsung Agika Bharadwaja marah, tidak suka. Jadi menyatakan, jadi mengatakan kata-kata yang sebenarnya kasar. Berhentilah, wahai orang gundul. Jadi ada istilah mundaka itu orang gundul. Berhentilah, wahai orang gundul, wahai pertapa. Berhentilah, wahai itu wassalah. Nah ini. Jadi menggunakan istilah wassalah, manusia sampah. Nah, kenapa Agika Bharadwaja ini tidak suka dengan Sang Buddha yang datang untuk berpindah patah dan meminta Sang Buddha untuk berhenti dengan kata-kata yang kasar? Karena dia punya kepercayaan ketika dia sedang melakukan puja, persembahan kepada Mahabrahma, kemudian ada pertapa yang datang, itu sebagai apa? Sebagai
ya sebagai pertanda yang jelek. Dipikirnya bahwa dengan Sang Buddha datang ini kemudian menjadi apa, tidak suci lagi, persembahan tidak murni lagi. Dan sementara Mahabrahma ini sedang menikmati persembahan dari apa yang diberikan oleh yaitu Agika Bharadwaja ini, ya ini adalah pikiran dari Agika Bharadwaja. Kemudian Sang Buddha datang sehingga apa, tidak murni lagi, terganggu. Nah, pikiran dari Bharadwaja ini demikian. Jadi Mahabrahma terganggu nantinya kalau sedang diberi persembahan, sedang makan persembahannya, Sang Buddha datang. Ada seorang pertapa yang datang. Maka kemudian dia mengatakan, berhentilah wahai pertapa gundul, wahai orang gundul, wahai pertapa. Ditambah lagi, wahai wasala. Nah, kenapa dikatakan bahwasanya ya padahal sebenarnya Agika Bharadwaja tahu persis bahwa Sang Buddha ini dari kasta kesatria. Tetapi kenapa kok memanggil atau menyapa Sang Buddha dengan istilah wasala? Yang mana sebenarnya wasala ini seperti kasta yang rendah, paling rendah sekali. Makanya kan diterjemahkan sebagai outcast, kasta buangan. Padahal dia tahu persis Sang Buddha ini dari kasta kesatria, tetapi menyapa Sang Buddha dengan istilah wassalaka. Nah, karena dia berpikir bahwa ini walaupun Sang Buddha ini dari kasta kesatria, tetapi kemudian menjadi seorang pertapa. Nah, di dalam komunitas yaitu sangga atau biku sangga ini kan berdatangan para biku yang berasal dari berbagai kasta. Jadi tidak hanya kesatria saja, ya ada dari Brahmana, dari kesatria, dari Vaisya, dari kasta Sudra, mereka berdatangan. Nah, mereka berdatangan, berkumpul, makan bareng gitu kan. Nah, dianggapnya dengan sudah makan bareng demikian, ya itu juga termasuk sebagai orang buangan. Anggapan dari yaitu Agika Bharadwaja bahwa Sang Buddha pun juga bagian dari yaitu sudah masuk ke dalam kasta buangan, karena yang masuk ke dalam biku sangga ini berasal dari berbagai kasta. Itu anggapan dari Agika Bharadwaja. Ya, tetapi tentu ya Sang Buddha sendiri tidak demikian. Nah, Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu khutbahnya di Udana Pali. Beliau mengatakan, jadi seperti halnya sungai-sungai yang besar yang ada di India, seperti sungai Yamuna, sungai Gangga, yang dari berbagai tempat, kemudian ketika masuk ke lautan, nama sungai tersebut menjadi hilang, yang hanya kemudian disebut sebagai Mahasamudra. Nah, demikian pula sebenarnya banyak orang datang dari berbagai tempat, dari berbagai kasta, dari berbagai keluarga. Tetapi begitu menjadi seorang biku, masuk ke dalam biku sangga, ya kasta mereka hilang. Kemudian hanya dikenal sebagai Sakya Buddha, para putra Sakya atau para putra dari Sang Buddha. Nah, tetapi pandangan dari Agika Bharadwaja berbeda. Kalau seseorang sudah dari kasta tinggi, kesatria, brahmana, sudah bersama-sama makan dengan mereka yang dari kasta rendah, dianggapnya sudah termasuk buangan juga. Nah, itulah yang kemudian Sang Buddha bertanya balik, bahwasanya apakah Anda tahu bagaimana seseorang disebut sebagai wasala, bagaimana seseorang disebut sebagai seorang brahmana? Nah, ketika Sang Buddha mengatakan demikian, nah diterangkan dalam kitab ulasan, Agika Bharadwaja yang tadi itu berkata kasar dengan kemarahan langsung lerem. Jadi kemarahannya langsung hilang. Mengapa? Karena Sang Buddha dikatai dengan kata-kata kasar, Sang Buddha membalasnya dengan apa? Dengan wajah yang tenang, dengan ucapan yang sangat merdu, dengan ucapan yang sangat halus. Ya, berbeda kalau ya dengan kita kadang-kadang misalnya ada orang berkata kasar kan langsung apa? Walaupun kita nanti menjawab dengan kata-kata yang menenangkan, tetapi kan kita butuh waktu dulu, waktu untuk menenangkan batin. Ya kadang-kadang begitu kan, butuh waktu untuk menenangkan batin supaya Bante tidak keluar suara, maaf Bante.
Suara saya sudah oke? Sudah Bante, sudah. Sudah ya. Ya. Tak tahu ini tiba-tiba suaranya langsung ada notifikasi audio problem. Oh. Iya. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan bahwasannya, nah Sang Buddha kan memang manusia yang sudah terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Makanya walaupun ada orang lain berkata kasar, berucap kasar, ya beliau tidak mungkin memunculkan kebencian karena sudah bebas dari segala bentuk kotoran batin. Dan demikian ketika Agika Bharadwaja melihat Sang Buddha ini ya dikatai dengan ucapan yang kasar, kok malahan menampakkan wajah yang tenang, wajah yang tidak ada kemarahan sama sekali, bahkan ucapan yang diucapkan juga ucapan yang begitu indah, begitu merdu, langsung kebenciannya juga ikut lenyap. Itulah kenapa kemudian ketika Sang Buddha berkata demikian, apakah Anda tahu bagaimana seseorang disebut sebagai seorang wasala atau manusia rendah, manusia sampah, dan bagaimana seseorang disebut sebagai seorang brahmana, yang dalam hal ini adalah mengacu kepada manusia yang baik, manusia yang tidak rendah. Nah, itulah kemudian dia mengatakan, oh saya tidak tahu Bante, ya mohon untuk mengajarkan kepada saya sehingga saya tahu mana yang disebut sebagai manusia sampah, manusia rendah, mana yang disebut sebagai manusia yang tinggi atau seorang brahmana. Nah, itulah kemudian Sang Buddha mulai memberikan berbagai yaitu karakteristik untuk mengetahui bahwa seseorang disebut sebagai manusia rendah. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya kita melihat langsung ya sutta yang terdapat di dalam Sutta Nipata. Jadi saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah dalam bahasa Pali. Jadi ini baik sekali kalau kita semua memiliki di laptop kita ada Tipitaka ya, Tipitaka aplikasi bisa diunduh di tipitaka.org. Nah, di sana bisa diunduh, kemudian bisa kita gunakan untuk ketika kita mencari sutta-sutta. Nah, kita lihat bahwasanya Wasala Sutta ini ya terdapat di dalam Sutta Nipata bagian Uragawagga. Ya, ini Uragawagga sebelah kiri. Nah, kemudian di Uragawagga ini terdapat yaitu ada 10 sutta. Nah, salah satu sutanya yang ketujuh adalah Wasala Sutta. Nah, jadi untuk nidananya atau pengantarnya tadi yaitu telah dijelaskan ya bagaimana Sang Buddha bertemu dengan Agika Bharadwaja memang sengaja untuk mendatangi Agika Bharadwaja yaitu ini. Nah, kemudian disitulah kemudian Sang Buddha mulai menjelaskan bagaimana seseorang disebut sebagai seorang wasala atau manusia sampah, manusia rendah. Jadi sebenarnya banyak poin di sana yang kalau kita perhatikan poin-poin yang diberikan oleh Sang Buddha ini ya mengacu kepada ya perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh ucapan, perbuatan jasmani dan juga oleh pikiran. Perbuatan-perbuatan buruk ya ketika seseorang hidup sebagai seorang di sini berumah tangga ya bagaimana memperlakukan yaitu diri sendiri terhadap orang lain, kemudian terhadap keluarga. Nah, itu nanti akan kita lihat. Nah, kemudian Sang Buddha yang dengan mengawali sebuah syair yang belum mengatakan bahwa ya seorang disebut sebagai wasala adalah ketika ya kuddhano upanahica papamaki ca yonaro vipana didik mayawi tangjanya wasalu iti. Nah, seseorang yang memiliki kemarahan atau seorang pemarah, nah kuddhano itu adalah seorang pemarah, seseorang yang memiliki permusuhan. Jadi upanahi adalah permusuhan yang dalam kitab ulasan dikatakan bahwasanya seseorang memiliki permusuhan karena apa? Karena dipengaruhi oleh batin yang penuh dengan kemarahan. Dan seseorang yang jahat dan iri hati, maki adalah iri hati, dan juga seseorang yang punya pandangan salah, vipanadidi, dan seseorang yang suka berpura-pura, nah ketahuilah, nah, janya,
ketahuilah bahwa itu disebut sebagai wasalo, disebut sebagai manusia sampah. Jadi kalau seseorang itu pemarah, suka bermusuhan, memiliki ya katakan pikiran-pikiran yang buruk dan juga iri hati, punya pandangan yang salah, suka berpura-pura, dia disebut sebagai seorang wasala atau seorang manusia rendah. Nah, itu adalah yang pertama. Ya. Nanti bisa ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Karena ini panjang. Kemudian yang kedua adalah ya ekajang wa dwijang wapi yo dak panang mihisati. Ya sapani dayanati tangjanya wasalu itin, ini sama. Jadi adalah nah ketika ya siapapun di sini yang melukai makhluk lain, nah wihing sati panang, melukai makhluk lain, baik makhluk yang memiliki satu kelahiran atau dua kelahiran. Nah, yang dimaksud dengan satu kelahiran di sini adalah apapun makhluk yang bukan burung. Yang disebut sebagai dewija, dua kelahiran ini adalah makhluk yaitu burung. Yang dalam kitab ulasan kenapa disebut sebagai dewija? Karena dia harus apa? Harus masuk ke telur dulu. Itu adalah satu kelahiran ketika yaitu kita bisa mengatakan pati sandi atau gandabanya masuk ke telur, itu satu kelahiran. Dan ketika kemudian ditetaskan keluar dari cangkanya, itu juga kelahiran yang lain. Maka disebut sebagai dewija, dua kelahiran. Nah, jadi siapapun di sini yang melukai makhluk lain, baik yang satu kelahiran ataupun yang dua kelahiran, dan dia yang tidak memiliki kasih sayang terhadap makhluk lain, jadi daya adalah kasih sayang, pana atau pana adalah makhluk-makhluk lain, maka ketahuilah bahwa dia disebut sebagai manusia sampah. Nah, kalau di sini kita bisa memperhatikan bahwa di sini mengacu kepada itu orang yang suka melukai makhluk lain, ya apapun makhluknya, yang tidak memiliki kasih sayang terhadap makhluk lain, yang kejam, maka dia disebut sebagai manusia sampah. Ya, jadi kalau yang pertama itu berkaitan dengan yaitu pikiran, masih dalam pikiran, kemudian termanifestasi ke dalam perbuatan. Dia menjadi orang yang suka melukai makhluk lain. Ya, apapun makhluknya, apakah dia yang mempunyai satu kelahiran dalam artian seperti kita manusia dan makhluk-makhluk lainnya, atau yang memiliki dua kelahiran seperti burung, dan dia tidak memiliki kasih sayang terhadap makhluk-makhluk lain, disebut sebagai manusia sampah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yo hanti parirundanti gamani nigamani ca nigahaku samanyato tangjanya wasalu iti. Nah, siapapun yang membinasakan hanti atau menghancurkan parirundati kampung-kampung atau kalau nigaman itu sebenarnya mengacu pada kota perdagangan. Jadi siapapun yang membinasakan, menghancurkan kampung-kampung ataupun ya kota-kota yang bersifat kejam, menekan yang lain, maka dia juga diketahui sebagai manusia sampah. Nah, jadi di sini ya untuk orang-orang yang memang suka membinasakan, suka menghancurkan, ini mengacu kepada sebenarnya lebih kepada perampok. Nah, biasanya kan kalau berbicara tentang perampok, apalagi pada zaman dulu itu biasanya merampok tidak hanya merampok yaitu misalnya satu keluarga, tetapi bahkan merampok kampung, merampok perkotaan. Ya, mereka yang memang suka ya bertindak kejam, menekan yang lain, maka disebut sebagai yaitu wasala, atau diketahui sebagai wasala, orang sampah, manusia sampah, manusia rendah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kami wa yadi wa ranye yang paresa mamayitang teya adinama deti tangjanya wasalu iti. Jadi seorang pencuri teya, ya seorang pencuri, teya itu adalah seorang pencuri yang mengambil apa yang tidak diberikan. Adinama deti, mengambil apa yang tidak diberikan yang menjadi milik orang lain, paresa mamaitang, baik yang berada di kampung ataupun yang berada di hutan. Ini sebenarnya harus gabung ini, Pak Ranyi. Jadi seorang pencuri yang mengambil apa yang tidak diberikan,
yaitu milik orang lain, baik yang ada di kampung ataupun yang di hutan, maka ini juga harus diketahui sebagai seorang manusia sampah. Nah, di sini mengacu pada apa? Mengacu pada pencurian. Kalau tadi di atas ini lebih mengacu kepada yaitu menyiksa yang lain, ya, menyiksa yang lain. Kemudian yang dalam hal ini yang selanjutnya adalah mengacu pada pencurian. Dengan kata lain, seseorang yang suka mencuri, yang mengambil apa yang tidak diberikan, yang menjadi milik orang lain, apakah itu di kampung ataupun di hutan. Ya, kalau sekarang kan misalnya kita berbicara hutan, misalnya kan sebenarnya milik pemerintah sebenarnya. Ya, kalau misalnya bukan milik pribadi, itu adalah milik pemerintah. Dan itu pun kalau dilakukan mengambil hal barang-barang, benda-benda yang ada di hutan pun juga sebenarnya bagian dari pencurian. Dan itu disebut sebagai manusia sampah kalau melakukan demikian. Itu adalah yang selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah yo have inamadaya jamanu palayati. Na te inamatiti tangjanya wasalu iti. Jadi siapapun yang setelah mengambil hutang, ya, jadi inamadaya, inang adaya. Jadi siapapun yang setelah mengambil hutang, kemudian ditagih, jamanu, kemudian ditagih, dia lari. Bahkan dia mengatakan, saya tidak ada hutang. Jadi artinya itu dia memungkiri, dia sudah pinjam uang, pinjam benda-benda dari yang lainnya. Ketika ditagih malah akan mengatakan, saya tidak memiliki hutang. Memungkiri. Nah, orang demikian pun juga disebut sebagai seorang wasala, seorang manusia sampah. Jadi kalau misalnya kita punya hutang, kalaupun seandainya belum bisa membayar, tetap kita harus mengakui bahwa kita punya hutang. Tetapi kalau kemudian seseorang yaitu punya hutang, kemudian ditagih, ya jamanu ditagih, tetapi malah lari, bahkan mengatakan, nahite inamati, jadi tidak ada hutang pada saya tidak ada hutang kepada kamu. Nah, orang demikian disebut sebagai seorang wasala. Nah, itu adalah yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah yowe kincaka kang yata pantas ming wajantang janang handwa kincaka madeti tangjanya wasalo iti. Yang bisa diartikan bahwa nah siapapun yang berkeinginan atau mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu, ya, jadi kinci sesuatu, kemudian membunuh hantwa, membunuh orang-orang yang berjalan di jalan dan mengambil apa yang dia inginkan. Kalau di dalam kitab ulasan bahkan itu sesuatu yang kecil sebenarnya. Jadi mengambil apa yang dia inginkan, maka dia disebut sebagai seorang wasala, manusia rendah. Nah, di sini adalah perampok yang di jalan. Artinya kalau seseorang ini berkeinginan untuk mengambil milik orang lain, kemudian dia sampai membunuh orang yang berjalan di sebuah jalan, jadi pantai itu jalan, ya. Pajantang mengacu pada gacantang, artinya berjalan. Janang itu adalah manusia. Nah, jadi membunuh manusia yang sedang berjalan di jalan dan dia mengambil sesuatu yang dia inginkan, walaupun itu sebenarnya kecil, maka dia juga harus diketahui sebagai seorang wasala, seorang manusia rendah. Nah, ini yang dalam syair ini. Kemudian dalam syair selanjutnya, Sang Buddha juga menengarai apa yang disebut sebagai seorang manusia rendah. Dia mengatakan, ata hetu para hetu dana hetu cayunaro saki budok musa bruti tangjanya wasalohoti. Jadi ada seseorang yang demi untuk dirinya sendiri atau demi untuk orang lain atau demi untuk kekayaan kemudian mengatakan sebuah kebohongan Musa ketika ia diminta sebagai saksi. Nah, jadi saki puto, artinya saki itu adalah saksi. Puto itu diminta. Ya. Ketika ada seseorang yang diminta sebagai seorang saksi, barangkali misalnya di dalam sebuah pengadilan. Ya, dalam sebuah pengadilan, ya, seseorang diminta untuk menjadi saksi. Tetapi kemudian disuap, ya. Disuap oleh orang yang berbuat jahat misalnya. Nah, kemudian dia itu ya demi untuk dirinya sendiri,
karena disuap ya demi untuk orang lain. Jadi kadang-kadang yang namanya suapan tidak hanya untuk dirinya sendiri, kadang untuk orang lain juga, barangkali untuk keluarga. Nah, tanah itu demi kekayaan. Nah, maka dia kemudian mengucapkan kata-kata bohong musabruti. Dan itu juga disebut sebagai seorang wasala, diketahui sebagai seorang manusia rendah. Artinya kalau misalnya ya menjadi seorang, katakan ya tidak hanya sebagai seorang hakim, seorang jaksa atau seorang pejabat, bahkan kita pun sebagai warga biasa, kalau kemudian kita diminta sebagai saksi, ya jangan karena demi orang lain, demi diri sendiri, atau bahkan demi kekayaan, lantas kita berbicara tidak sesuai, kita berbicara bohong. Yaitu juga disebut sebagai wassalam. Nah, ini juga pernah ada satu sutta di dalam khutbah, yaitu Dhananjani Sutta dalam Majjhima Nikaya, ya seorang Brahmana bernama Dhananjani juga melakukan demikian. Nah, kadang-kadang berbohong. Ya ketika dimintai sebagai saksi di sebuah yaitu ya karena dia adalah seorang penasihat raja. Nah, dia melakukan kebohongan demi siapa? Demi keluarga. Tetapi Bhante Sariputta mengatakan, walaupun Anda melakukan ya perbuatan demikian demi keluarga, yang akan mendapatkan buah dari kejahatan, mendapatkan buah penderitaan, ya tetap Anda sendiri, ya Dhananjani sendiri. Maka hal demikian pun harus dihindari. Jangan karena demi orang lain pun juga kemudian berbohong. Ya, sehingga di sini ketika diminta untuk menjadi saksi, ya Sakhi Buddho dalam sebuah masalah, ya dalam sebuah yaitu problem misalnya, ya jangan kemudian ya kita berbohong, seseorang berbohong. Nah, ini adalah dalam syariat ini. Nah, orang demikian juga disebut sebagai seorang wasala. Nah, kemudian ini yang selanjutnya, yo nyatinang sakinang wa daresu padi disati sahasa sampina wa tangjanya wasalu iti. Nah, siapapun yang terlihat, nah pati disati sebenarnya dari kata disati artinya terlihat. Nah, siapapun yang terlihat bersama dengan istri, apakah istri dari kerabatnya sendiri atau istri dari temannya, yang dimaksud dengan di sini terlihat di sini di dalam kitab komentar mengacu pada apa? Perbuatan-perbuatan yang sifatnya intimasi atau boleh dikatakan berselingkuh. Ya, jadi siapapun yang berselingkuh dengan istri-istri, apakah kerabatnya sendiri atau istri-istri temannya sakinang, apakah itu dilakukan dengan apa? Dengan paksaan atau bahkan dengan karena saling cinta sampiena, maka orang demikian pun juga harus diketahui sebagai seorang wasala. Nah, jadi ini mengacu pada apa? Kalau sebagai berumah tangga mengacu pada sila aturan kemoralan yang ketiga. Jadi kamesu micacari. Jadi artinya kalau seseorang itu melakukan ya perbuatan asusila, perzinahan, ya melakukan tindakan yang intim seperti halnya suami dan istri padahal bukan suaminya, bukan istrinya, apakah itu adalah ya istri temannya sendiri atau istri kerabatnya, itu dikatakan sebagai manusia sampah. Bahkan seandainya itu adalah karena saling cinta. Ya, jadi tidak hanya karena dipaksa ya. Jadi kalau kita berbicara karena paksaan kan berarti itu seperti pemerkosaan gitu kan. Tetapi sampiena, bahkan ketika itu saling mencinta, itu pun juga dikatakan sebagai manusia sampah. Makanya kalau misalnya kan saya pernah mendengar ada seseorang yang punya hubungan gelap, seorang perempuan yang sudah punya suami, kemudian seorang laki-laki yang sudah punya istri, mereka punya hubungan gelap. Kemudian diregresi, setelah diregresi kemudian dikatakan memang dalam kelahiran yang lampau pernah mereka itu menjadi suami istri. Nah, karena hal itulah kemudian dibenarkan, oh berarti benar saja, tidak apa-apa. Ya, karena kan dulu sudah pernah menjadi suami istri, makanya wajar kalau sekarang itu ya saling suka, saling cinta. Malahan menjadi-jadi, bukannya menghindar, malah menjadi-jadi. Nah, orang demikian walaupun seandainya itu dulu pernah menjadi suami istri,
Bahkan seandainya sekarang itu saling mencintai sekalipun, kalau itu adalah istri orang lain, suami orang lain, dan melakukan hubungan demikian, maka orang demikian pun juga diketahui sebagai seorang wasala, seorang manusia sampah, manusia rendah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi bukan karena ya saling cinta kemudian dianggap sebagai wajar, termasuk ini juga bagian dari manusia sampah. Nah, ini yang dalam syair ini. Kemudian syair selanjutnya adalah yo matarang pitarang wa jinakang gata yo banang pahu santona bharati tangjanya wasalo iti. Nah, siapapun yang walaupun memiliki kekayaan yang berlimpah, pahu santo, tetapi dia tidak menyokong nak barati. Tidak menyokong siapa? Tidak menyokong ibu Mataram ataupun ayah yang sudah tua jinakang, yang masa mudanya telah lenyap. Nah, jadi gata yobanang dari dua kata ya. Gata itu artinya telah pergi, yobanang adalah muda. Jadi kemudaannya telah pergi, ya sama sebenarnya sudah tua. Jadi siapapun yang walaupun memiliki kekayaan yang banyak tetapi tidak menyokong ibu dan ayah yang sudah rapuh, yang sudah tua, maka dia pun harus diketahui sebagai seorang wasala, sebagai seorang manusia sampah. Nah, ini penting sekali karena memang dalam ajaran Buddha, seorang tua ini harus dianggap sebagai seorang Brahma. Harus dianggap sebagai Puba Dewata, bahkan harus dianggap sebagai Pubacarya, harus dianggap sebagai Ahuneya. Nah, jadi orang tua ini yang pertama harus dianggap sebagai seorang Brahma. Jadi seperti halnya Brahma yang dipuja, dipuji dengan berbagai macam persembahan, penghormatan, orang tua itu juga harus demikian. Harus dipuja dan dipuja, harus diberi persembahan dalam artinya harus disokong. Nah, orang tua harus disokong karena apa? Juga karena menjadi seorang, yaitu Pubacarya, guru pertama yang mengajarkan anak. Bagaimana anak berjalan, berbicara, itu semua diajarkan oleh orang tua. Sebelum anak pergi ke sekolah, orang tua yang mengajarkan berbagai hal yang prinsipil yang penting. Dan juga orang tua itu harus dianggap sebagai dewa pertama. Jadi yang harus betul-betul disokong, betul-betul diperhatikan itu adalah orang tua. Dan juga orang tua ini harus dianggap sebagai ahuneya. Ahuneya adalah yang patut diberi persembahan. Jadi kalau kita bicara tentang Sangga Nusati kan bahwa Arya Sangga ini salah satu karakteristiknya, salah satu kualitasnya adalah ahuneya. Ternyata Sang Buddha mengatakan bahwa orang tua pun juga sama. Harus dianggap sebagai ahuneya yang patut diberi persembahan. Nah, oleh sebab itu, kalau orang sebagai anak sudah berkecukupan secara materi, sementara orang tuanya, ibu dan ayahnya sudah tua, sudah rapuh, tetapi dia tidak menyokongnya. Nah, orang demikian jelas dianggap sebagai manusia sampah, manusia rendah, yang tidak tahu balas budi. Yaitu yang dalam syair ini. Kemudian, dalam syair selanjutnya adalah, nah yo matarang pitarang wa batarang bakining sasung, hantiro seti wasaya tangjanya wasalohoti. Nah, di sini siapapun yang memukul, nah hanti di dalam kitab ulasan mengacu kepada memukul, walaupun sebenarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah, hanti itu membunuh. Tetapi sebenarnya ya tentu ini bukan membunuh, tapi lebih kepada memukul. Jadi siapapun yang memukul dan juga mengucapkan atau marah dengan kata-kata yang kasar, nah roset itu adalah yaitu marah sebenarnya, marah watsaya dengan kata-kata. Yang dalam hal ini tentu adalah kata-kata yang kasar terhadap ibu ataupun ayah ataupun saudara laki-laki Batarang ataupun saudara perempuan, atau memukul marah-marah terhadap mertua. Nah, sasung itu artinya mertua. Apakah ibu mertua atau bapak mertua. Nah, orang demikian pun juga harus diketahui sebagai seorang wasala, seorang manusia rendah. Jadi orang-orang yang bahkan dengan tangannya memukul orang tuanya sendiri, saudara-saudarinya sendiri, bahkan mertuanya sendiri, mengucapkan kata-kata yang kasar, yang didasari oleh kebencian, kemarahan terhadap mereka,
Nah, orang demikian pun juga harus dianggap sebagai, harus dilihat, harus diketahui sebagai manusia sampah, ya wasala, manusia rendah. Nah, tentu ini tidak sesuai ya. Ya artinya ya walaupun itu ya ini kadang-kadang bahkan ada sebuah ya pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha sendiri yang juga terkadang terjadi di masyarakat. Nah, seorang perempuan atau seorang laki-laki yang baru bertemu dengan mertuanya misalnya gitu, awalnya kan menghormati mertuanya dengan baik. Tetapi lama-kelamaan ketika sudah terbiasa ya bercakap-cakap, bergabung dengan mertuanya, kemudian respeknya hilang. Ya, jadi rasa hormatnya sudah hilang. Jadi seperti sudah biasa saja. Nah, ini sangat sangat tidak baik sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Sang Buddha memberikan sebuah nasihat bahwasanya ya terhadap mertua walaupun sudah lama mengenal, ya respeknya, hormatnya terhadap mereka pun juga harus tetap sama. Jadi tidak kemudian lenyap. Nah, kalau hanya sekedar tidak respek barangkali ya ini sudah jelas sudah buruk, tetapi ya lama-kelamaan kalau itu dilakukan bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang kasar karena kemarahan. Dan tidak hanya mengucapkan kata-kata kasar karena kemarahan, bahkan kalau sudah tidak terkendali bisa memukul mereka. Dan orang-orang demikian yang melakukan demikian itu juga harus diketahui sebagai manusia sampah. Ini adalah dalam syair ini. Kemudian dalam syair selanjutnya Sang Buddha mengatakan, yo atang pucito santo anata manusa sati. Padi jane nak manteti tangjanya wasalo iti. Nah, di sini adalah siapapun yang ditanya berkaitan dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, atang bermanfaat yang baik. Nah, pucito ditanya. Nah, jadi siapapun yang ditanya berkaitan dengan hal-hal yang baik, tetapi kemudian memberikan nasihat berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Dan bahkan ketika berbicara pun berbicara dengan apa? Dengan seperti merahasiakan. Nah, dalam kitab ulasan dikatakan ini mengapa berbicara dengan seperti menutup-nutupi, seperti merahasiakan? Ya karena apa yang dibicarakan bukan pembicaraan yang benar, bukan pembicaraan yang memang bermanfaat. Nah, orang demikian juga harus diketahui sebagai seorang manusia rendah. Jadi ketika misalnya kita ditanya oleh seseorang ya tentang mana yang baik, mana yang buruk, malahan kita memberikan hal-hal yang buruk, mengajak orang lain untuk misalnya melakukan kejahatan, untuk mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan misalnya begitu. Nah, orang demikian pun juga harus disebut, harus dikenali sebagai seorang wasala, seorang manusia rendah. Ya tentu saya yakin sekali bahwa kita tidak akan demikian. Ya kita memberikan, ya ketika ditanya apalagi hal yang baik, ya kita semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada yang bertanya. Tetapi kalau kemudian sampai misleading, jadi memberikan hal-hal yang sifatnya misleading, yang tidak sesuai, yang bahkan itu tidak bermanfaat, nah ini adalah juga termasuk karakteristik dari seorang wasala, seorang manusia rendah. Nah, ini adalah dalam syair ini. Kemudian selanjutnya adalah yo katva pa pakang kamang makmang janyati icati. Yo pati cak tanaka manto tak janya wasalo iti. Nah, siapapun yang setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, pa pakang kamang, kemudian dia berharap, harapannya adalah semoga orang lain tidak tahu perbuatan saya. Makmang janyati, jadi semoga orang lain tidak tahu saya. Dalam artian semoga orang lain tidak tahu perbuatan saya. Yang mana kemudian dia yaitu menutupi perbuatan-perbuatan jahatnya. Pati canak kamanto. Nah, orang demikian pun juga disebut sebagai manusia rendah atau manusia sampah. Jadi kalau seseorang ini sudah melakukan kejahatan, apakah dari ucapan atau perbuatan jasmani, kemudian harapannya adalah ya mudah-mudahan orang ini tidak tahu perbuatan saya, dan dia menutupi kejahatan yang dia lakukan. Ya malahan karena dia merasa tidak ada yang tahu, dia tutupi kejahatannya, ya dia akan melakukan lagi dan lagi kejahatan tersebut. Nah, orang demikian ini disebut sebagai manusia rendah.
Nah, ini mengingatkan kita semua bahwasanya ada salah satu karakteristik dari seorang yang telah mencapai kesucian Sotapanna. Yang mana seorang Sotapanna ini, walaupun dia terkadang masih terlena untuk melakukan hal yang buruk, baik dari ucapan ataupun perbuatan, seorang Sotapanna tidak akan mungkin mampu bisa menutupi perbuatannya. Jadi pasti akan dikatakan atau akan disampaikan kepada para bijaksanawan, mengakui apa yang telah diperbuat. Nah, karena orang demikian tahu bahwasanya ya menutupi kesalahan yang dilakukan ini sebenarnya adalah beban mental, beban pikiran. Maka dia tidak akan menutupi kesalahannya, dia akan berbicara kepada ya mereka yang bijaksanawan untuk ya mengakui kesalahannya. Atau kalau misalnya dia berbuat kesalahan kepada orang tertentu, ya dia akan mendatangi untuk meminta maaf terhadap orang demikian, mengakui kesalahannya. Ya, ini adalah seorang, ya katakan karakteristik seorang Sotapanna. Nah, sehingga di sini pun bahwasanya seseorang yang sudah berbuat kejahatan, tetapi bahkan harapannya itu harapan yang buruk, semoga orang lain tidak tahu kejahatan saya, sehingga dia menutupi kejahatannya. Nah, orang demikian pun juga disebut sebagai seorang wasala, seorang manusia rendah. Nah, itulah kenapa di dalam Dhamma kami para bhikkhu pun juga ada satu ya tradisi yang disebut sebagai apatidesana. Apatidesana adalah pengakuan kesalahan. Jadi kalau kita mempunyai kesalahan dalam kita mempraktikkan Dhamma, kita mengakui kesalahan kita di depan sangga. Atau kalau kesalahan yang sifatnya adalah rendah atau sifatnya sederhana atau masih simpel, kita bisa mengakui di depan bantil lainnya. Oh, saya telah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah apa? Untuk apa? Untuk supaya tidak ada beban, supaya apa yang menjadi hal yang buruk itu tidak sampai ditutup-tutupi. Nah, orang yang menutupi demikian disebut apa? Ya, disebut atau diketahui sebagai seorang wasala, seorang manusia rendah. Nah, ini adalah dalam syair ini. Kemudian syair selanjutnya adalah Yowe para kulang kantwa butwana suci bocanang agatang napati pujeti tangjanya wasalo iti. Nah, ini menarik, ini berkaitan dengan apa? Bagaimana kita harus treating atau memperlakukan ya tamu yang datang kepada kita. Nah, di sini dikatakan siapapun yang telah pergi ke keluarga lain, kemudian di sana mendapatkan jamuan, ya, jadi butwana artinya makan makanan yang bersih, suci bocanang, atau makanan-makanan yang mewah. Nah, jadi siapapun yang setelah pergi ke keluarga lain, kemudian makan makanan yang bersih, yang mewah, tetapi kemudian agatang napadi pujeti, ketika orang-orang yang pernah didatangi dia dan dia mendapatkan makanan yang enak, kemudian datang ke rumahnya, dia tidak menjamunya, tidak memberikan ya treatment, tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap tamu tersebut atau terhadap orang tersebut. Nah, orang demikian juga disebut sebagai seorang wasala. Nah, ini penting, makanya ya Sang Buddha pernah dalam salah satu khotbahnya, yaitu para Kamasutta, itu mengatakan ya ada 5 tugas dari seorang rumah tangga setelah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Nah, salah satu tugasnya adalah attiti bali, ya, attiti bali, memberikan persembahan sesajian, memberikan jamuan kepada tamu yang datang, kepada tamu attiti. Artinya kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, sudah sepantasnya orang yang memang mempunyai materi yang telah diperoleh dengan cara yang benar, ya harus juga menjamu tamu yang datang. Itu disebut sebagai attiti bali. Itu salah satu tugas kewajiban yang Sang Buddha mengatakan kepada berumah tangga. Nah, di sini ternyata ada orang-orang, padahal ketika dia datang ke rumah orang lain, kemudian dia mendapatkan makanan yang enak-enak, tetapi begitu orang tersebut datang ke rumahnya, malahan tidak dijamu, malahan kemudian bahkan dengan wajah yang tidak enak melihat orang tersebut, melihat tamu yang datang. Nah, orang demikian juga disebut sebagai atau diketahui sebagai seorang wasala, seorang yang rendah, seorang manusia sampah. Nah, itu adalah dalam syair ini. Kemudian syair selanjutnya adalah ya,
Yo brahmanang samanang wa anyang wapi wani bakang musawadena wanjeti tangjanya wasalo iti. Nah, di sini siapapun yang berbohong dengan kata-kata yang tidak benar terhadap para brahmana atau para pertapa atau para pengembara lainnya. Wani bakang ini sebenarnya mengacu pada para pengembara yang memang hidupnya juga seperti para biku, yaitu berpindah patah, atau hidupnya itu ya mendapatkan makanan dari orang lain. Nah, orang demikian juga harus dikenali sebagai seorang wasala atau seorang manusia rendah. Jadi siapapun yang katakan ya berbohong atau katakan atau ya menipu dengan kata-kata bohong ya para brahmana, pertapa atau mereka para pertapa lainnya atau para pengembara lainnya. Nah, ini juga dikatakan sebagai manusia sampah. Yaitu dalam syair ini. Kemudian dalam syair selanjutnya adalah kalau ini kan baru berbohong. Ini malahan begini. Brahmanang samanang yo brahmanang samanang ba tak kali upadite. Ro seti wacat nak cak deti tangjanya wasalo iti. Yang artinya adalah bahwa siapapun yang mengucapkan yang dengan kemarahan mengucapkan kata-kata, tentu kata-katanya adalah kata-kata kasar, dan juga tidak memberi kepada para brahmana atau para pertapa di saat waktunya mereka makan, maka orang demikian juga harus diketahui sebagai seorang wasala, seorang manusia sampah. Jadi di sini artinya adalah bahkan seseorang tidak hanya tidak memberi kepada mereka para brahmana, para pertapa. Ya, kalau pertapa di sini juga mengacu pada para biku ya. Jadi para brahmana, para biku ya tidak memberikan ya persembahan atau tidak memberikan makanan kepada mereka, bahkan mengucapkan kata-kata yang didasari oleh kebencian, oleh kemarahan kepada mereka, maka itu disebut sebagai manusia sampah. Nah, ini juga mengingatkan sebuah cerita. Jadi pada zaman Sang Buddha itu ada sebuah keluarga, ya seorang brahmana dengan istrinya. Nah, brahmana ini sangat punya keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha dan juga para siswanya. Tetapi istrinya berbeda. Istrinya ini tidak punya keyakinan. Sementara suaminya itu suka berdana, tiap hari berdana makanan kepada para biku, istrinya itu tidak mau berdana makanan. Nah, sehingga suatu kali ketika brahmana ini pergi karena ada sebuah pekerjaan, meminta istrinya untuk memberikan makanan-makanan yang sudah dipersiapkan untuk para biku. Tetapi istrinya ini yang tidak suka dengan para biku, kemudian ketika para biku datang, dia hanya memberikan makanan sedikit, sementara yang lainnya itu disimpan sendiri. Bahkan ketika memberikan makanan pun juga dia mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap para biku yang datang. Nah, ini juga bagian dari ya seperti ini. Jadi menggunakan kata-kata yang kasar terhadap yaitu para brahmana, para pertapa ketika waktunya makan. Dan ini juga sebenarnya satu katakan kita bisa mengatakan satu sindiran yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Agika Bharadwaja. Yaitu terjadi kan karena Bharadwaja, Sang Buddha pada waktu itu ketemu dengan Bharadwaja ini adalah ketika beliau sedang berpindah patah, waktunya untuk makan. Dia bisa mengatakan demikian. Malahan didatangi kemudian dikatai dengan kata-kata yang kasar. Wahai ya orang gundul, wahai pertapa, wahai wasala, orang rendahan, manusia sampah. Nah, dikatai dengan kata-kata yang kasar. Nah, orang demikian pun juga apa? Disebut sebagai orang rendah atau manusia sampah. Jadi bukan yang mendapatkan kata-kata yang kasar disebut sebagai manusia sampah, tetapi adalah orang-orang yang justru mengucapkan kata-kata yang kasar disebut sebagai manusia sampah. Nah, ini adalah dalam syair ini. Syair selanjutnya adalah asatang yoda prabuti bohena paligundito kincikang ni jigisano tangjanya wasalo iti. Nah, jadi di sini ya siapapun di sini yang batinnya diliputi atau ditutupi dengan kebodohan, muha, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat,
Dan orang demikian mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, orang demikian pun juga diketahui sebagai seorang wasala, seorang manusia rendah. Artinya di sini ada orang-orang yang memang orang ini memang orang bodoh. Nah, kemudian dia mengatakan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat dengan harapan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa ya, bisa dengan berbohong, dia dengan kata-kata yang seperti merayu dan sebagainya. Karena pikirannya dikuasai oleh kebodohan, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, orang demikian juga disebut sebagai manusia sampah, diketahui sebagai manusia rendah. Ini adalah dalam syari ini. Kemudian syari selanjutnya adalah ini berkaitan dengan kesombongan di sini ya. Yo cak tanang samukangse pare cak mawajanati nihino senak manena tangjanya wasalu iti. Nah, di sini siapapun yang mengunggulkan atau menyombongkan dirinya sendiri at-tanang dan juga merendahkan orang lain. Nah, orang rendah demikian yang katakan rendah karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Nah, orang demikian pun juga harus diketahui, dikenali sebagai manusia sampah. Jadi orang yang suka menyombongkan diri sendiri, merendahkan yang lain, dan dia menjadi hina karena kesombongannya, karena keangkuhannya, maka dia pun juga harus dikenali sebagai manusia sampah. Nah, kalau dalam syari ini sebenarnya ada satu sutta yang bisa kita jadikan sebagai referensi yang sangat baik, yaitu Asapurisa Sutta dalam Majjhima Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha memberikan berbagai karakteristik bagaimana seseorang disebut sebagai manusia yang tidak baik. Yang intinya adalah ketika seseorang menyombongkan diri sendiri, merendahkan yang lain. Bahkan seandainya seseorang itu memiliki kualitas yang baik, dia adalah seorang pembabar dhamma. Tetapi ketika dia merasa dirinya adalah seorang pembabar dhamma atau dhammakartika, kemudian menyombongkan diri sendiri. Oh, saya ini pembabar dhamma, yang lain bukan pembabar dhamma, merendahkan yang lain. Nah, di sana Sang Buddha pun juga mengatakan orang demikian disebut manusia yang tidak baik, asapuriso, yang tidak baik. Nah, kalau di sini disebut sebagai apa? Sebagai manusia rendah, manusia sampah, menyombongkan diri sendiri, merendahkan yang lain. Apakah dalam hal ini adalah menyombongkan kekayaannya, merendahkan yang lain, menyombongkan, oh saya berasal dari keluarga yang besar, keluarga bangsawan, kemudian merendahkan yang lain. Oh saya punya sila yang baik, yang lain tidak punya sila yang baik, merendahkan yang lain. Itu juga disebut sebagai manusia yang tidak baik. Nah, di sini mengacu pada manusia sampah. Nah, kemudian selanjutnya adalah Rosaku kadarioca papicok macari sadho. Akhiriko anu tapi tang janya wasalu iti. Nah, di sini ada beberapa istilah yang mana orang-orang yang memiliki karakter yang seperti ini disebut sebagai seorang wasala. Yang pertama adalah rosaka. Nah, rosaka di sini adalah seorang pemarah. Ya. Seorang pemarah, jadi seperti yang di awal sekali juga ada istilah kodano ya. Nah, rosaka. Ya, seorang pemarah. Kadario adalah seorang yang pelit. Di sini juga ada istilah macari. Macari juga pelit atau kikir. Tetapi ada perbedaannya kadario dan macari. Dalam kitab ulasan dikatakan kadario itu adalah pelitnya itu sudah akut. Jadi pelitnya itu sudah sangat pelit. Sampai pada di mana ketika ada orang lain yang ingin memberikan sesuatu kepada yang lainnya, dia mengatakan jangan memberi. Jangan berikan kepada dia. Atau misalnya ada orang yang ingin berbuat kebajikan, kemudian dia mencegahnya, jangan berbuat kejahat, jangan berbuat kebajikan. Nah, orang demikian disebut sebagai kadario. Pelitnya itu sudah akut, kikirnya sudah akut. Nah, kemudian Pak Pico, orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang tidak baik, ya jadi kata papa icha. Papa itu adalah jahat, icha itu adalah harapan, keinginan. Jadi punya keinginan-keinginan yang buruk. Keinginan yang buruk ya tentu berbagai macam, menginginkan orang lain mendapatkan kerugian, mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, ingin orang lain bodoh terus misalnya. Nah, maunya sendiri saja yang pandai misalnya, itu juga adalah pabijo.
Nah, kemudian macari adalah kikir. Nah, kikir di sini mengacu pada kikir tidak mau berbagi kepada yang lain. Jadi, ya katakan berlawanan dengan yaitu caga yang suka melepas, yang suka berdana. Nah, satu adalah orang yang suka berpura-pura, ya. Nah, kemudian ahiriko adalah orang yang tidak punya malu untuk berbuat jahat, dan anotabi adalah orang yang tidak punya rasa takut terhadap akibat dari perbuatan jahat. Nah, orang demikian, jadi orang yang suka marah-marah, orang yang kikirnya sudah akut, orang yang keinginannya itu buruk, orang yang kikir, orang yang berpura-pura, orang yang tidak punya malu terhadap kejahatan, orang yang tidak takut terhadap akibat dari kejahatan. Nah, orang demikian pun juga disebut sebagai seorang wasala. Diketahui, dikenali sebagai seorang yaitu manusia rendah. Kemudian selanjutnya adalah yo budang paribahasati atau tasasawakang paribajang gahadang wa tangjanya wasalu iti. Nah, siapapun yang ya berkata-kata yang buruk terhadap Sang Buddha, jadi paribahasati, dengan bahasati, mengucapkan kata-kata rendahan atau katakan mencela. Jadi siapapun yang mencela Sang Buddha atau siswa beliau, siswa Sang Buddha, baik ia yang meninggalkan kehidupan berumah tangga atau bahkan ia yang hidup dalam kehidupan berumah tangga. Jadi berumah tangga, baik ia para biku atau siapapun yang hidup meninggalkan kehidupan berumah tangga atau mereka yang dalam hidup berumah tangga, artinya murid-murid Sang Buddha ini kan ada dua secara garis besar, yaitu yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dan juga yang hidup dalam kehidupan berumah tangga atau berumah tangga. Nah, orang demikian pun juga disebut sebagai wasala. Kalau orang suka mencela, menghina, merendahkan ya para Sang Buddha dan juga para siswanya. Nah, ini juga disebut sebagai wasala. Kemudian di sini Yove anarahang santo arahang padijanati coro sabrah makeloke. Nah, ini esok ko wasala dhammo. Ini harusnya M-nya 2. Nah, di sini dikatakan bahwa siapapun yang sebenarnya bukan arahat, bukan orang yang telah mencapai arahat, tetapi dia mengklaim padijanati, mengklaim bahwa dirinya itu adalah seorang arahat. Nah, orang demikian dikatakan sebagai cora. Nah, cora ini mengacu apa? Sebagai perampok, sebagai pembunuh, sebagai penipu. Nah, cora ini mengacu pada orang yang jahat. Nah, cora ini juga bisa mengacu pada sebagai orang pembunuh, perampok, penipu. Jadi seorang pembunuh, perampok, penipu di dunia ini beserta para brahmanya. Artinya perampok besar atau perampok yang paling tinggi di dunia ini. Dan ini merupakan karakteristik dari wasala. Karakteristik dari seorang manusia rendah. Ini menjadi sebuah yaitu ya katakan ya akhir sebenarnya. Akhir dari orang-orang dikatakan sebagai seorang wasala, yang salah satunya adalah sebenarnya dia bukan arahat, tapi dia mengaku mengklaim dirinya sebagai seorang arahat, dan dia adalah seorang penipu besar, seorang pembohong besar, seorang perampok besar di dunia ini. Dan ini adalah karakteristik dari seorang manusia rendah, manusia sampah. Nah, kemudian di sini Sang Buddha sebenarnya mengakhiri, kalau dalam hal ini kita bisa mengatakan mengakhiri, jadi menegaskan bahwasanya eteko wasala buta maya yede pakasita. Demikianlah ya hal-hal yang dikatakan sebagai manusia rendah dikatakan oleh saya telah diungkapkan, telah dibabarkan, yang mana ini menjadi sebuah penekanan bahwasanya nak jaca wasalo hoti, nak jaca hoti brahmanu. Bahkan bukan dengan kelahiran jaca, bukan dengan kelahiran seseorang dikatakan sebagai wasala, manusia rendah. Dan juga bukan dengan kelahiran seseorang dikatakan sebagai seorang brahmana. Tetapi dengan perbuatan kamuna, seseorang dikatakan sebagai wasala, atau manusia rendah, manusia sampah, dan dengan perbuatan juga, seseorang dikatakan sebagai seorang brahmana. Nah, di sini Sang Buddha memberikan penekanan yang penting sekali, yang ini bisa dijadikan sebagai prinsipil dalam kita memahami sutta ini. Bahwasanya orang dikatakan sebagai manusia rendah ataupun sebagai seorang manusia tinggi yaitu brahmana, itu bukan karena kelahirannya, tetapi karena apa? Karena perbuatannya.
Ia yang berbuat buruk, ya dia manusia rendah, manusia sampah. Sementara ia yang berbuat baik, ia mengarahkan dirinya, ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikirannya ke hal-hal yang baik. Itu disebut sebagai orang yang tinggi, manusia yang mulia. Manusia di sini mengacu pada Brahmana. Ya, Brahmana di sini mengacu pada manusia yang baik, manusia yang mulia. Nah, di sini Sang Buddha kemudian memberikan sebuah cerita. Nah, jadi untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh beliau, nah Sang Buddha memberikan sebuah kasus. Bahwasanya pada zaman dulu ada seorang yang bernama Sopaka yang merupakan putra dari kaum Candala. Nah, jadi ada seorang putra kaum Candala. Candala itu adalah kasta yang paling rendah. Ini juga mengacu pada outcast, ya, kasta buangan Candala ini. Dalam kitab ulasan dikatakan mengapa disebut sebagai Candala? Mengapa ini orang-orang ini disebut sebagai Candala? Nah, kadang-kadang mereka itu, orang-orang ini dikatakan ketika ada anjing mati, ya, ketika ada anjing mati kemudian apa? Anjingnya itu kemudian dimasak, diambil kemudian dimasak, dimakan. Nah, karena makan daging anjing ini maka disebut sebagai Candala. Nah, memang pada zaman Sang Buddha di India ini, ya, orang yang makan daging anjing ini dikatakan sebagai orang yang rendah sekali. Makanya salah satu peraturan kami para biku adalah tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk makan daging anjing. Karena suatu kali pada zaman Sang Buddha ada kasus di mana ketika ada seseorang yang kemudian memberikan daging anjing kepada para biku. Kemudian para biku makan. Kemudian masyarakat tahu, ini para biku kok makan daging anjing. Kemudian dihina, dicela, dikritik oleh masyarakat. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha memberikan sebuah peraturan, para biku tidak boleh makan daging anjing. Nah, ada keterangan dalam kitab ulasan, mengapa disebut sebagai Candala, karena ketika ada anjing mati kemudian dibawa, kemudian dimasak dan dimakan. Nah, ada seorang bernama Sopaka. Tetapi Sopaka ini kemudian dikenal sebagai Matangga. Nah, sebenarnya ini ada cerita yang ada di dalam kisah Jataka. Yang mana suatu saat, ya, ketika Sang Buddha dalam kehidupannya lampau sebagai seorang bodhisattva, terlahir sebagai putra Candala bernama Sopaka, yang kemudian pada akhirnya dikenal sebagai Matangga. Nah, jadi ini adalah kelahiran lampau dari Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva Matangga. Yang dalam kisah Jataka dikatakan bahwa Matangga ini, ya, dari keluarga atau kampung Candala, ya, biasanya Matangga ini pergi untuk mencari makanan di kota, seperti berpindah patah begitu. Nah, suatu kali ada seorang, yaitu perempuan yang berasal dari keluarga Brahmana bernama Didak Manggalika. Nah, Didak Manggalika ini seorang perempuan dari keluarga Brahmana yang terkenal, berasal dari orang yang kaya raya. Bahkan ketika dia pergi, dia dikatakan, ya, seperti kereta gitu, kereta yang dipanggul begitu. Nah, palanquin kalau dalam bahasa Inggris, ya. Nah, ketika dia itu sedang pergi ke tempat teman-temannya untuk berpesta ria, ternyata di jalan kemudian melihat Sopaka atau melihat Matangga ini. Nah, ketika melihat dia berpikir, wah, ini tidak baik, ini menjadi kotor. Jadi ketika seseorang melihat orang dari kasta rendah, dianggapnya itu sebagai tanda yang buruk. Apalagi dia itu adalah seorang Didak Manggalika yang percaya bahwa berkah itu muncul dari apa yang dilihat. Maka ketika dia melihat Matangga ini yang berasal dari keluarga Candala, kemudian dia berpikir, wah, ini tidak baik. Nah, kemudian dia tidak jadi mendatangi teman-temannya. Nah, teman-temannya yang tahu bahwa yang menyebabkan dia tidak datang adalah Matangga ini, marah, kemudian dipukuli Matangga. Nah, Matangga ini kemudian berpikir, ini gara-gara Didak Manggalika saya ini dipukuli banyak orang. Kemudian dia bertekad, pokoknya Didak Manggalika harus jadi istri saya. Kemudian dia datang pada rumah Didak Manggalika, kemudian di sana yaitu berdiam diri di depan rumahnya sampai 7 hari tidak makan, tidak minum. Nah, keluarga dari Didak Manggalika yang juga takut nantinya ada seorang Candala yang mati di sana, kemudian rumahnya memiliki tanda-tanda yang buruk, kemudian dia menyerahkan anaknya Didak Manggalika kepada
Matangga ini. Kemudian dibawalah Tidak Manggalika ke perkampungan Candala. Tetapi Matangga ini sebenarnya ya orang yang sangat baik, ya dia seorang bodhisattva yang walaupun sudah memperistri yaitu Tidak Manggalika, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia merasa kasihan kepada Tidak Manggalika karena dia yang berasal dari keluarga yang sangat ya besar, kemudian menjadi rendah karena menikah dengan Matangga. Maka dia berpikir bahwa saya akan, ya Matangga ini berpikir bahwa dia akan ya membuat yaitu kemasyhuran terhadap Tidak Manggalika. Caranya bagaimana? Kemudian dia pergi ke hutan, mempraktikkan kehidupan sebagai seorang pertapa. Dan karena kepandian atau katakan kematangan dari Matangga ini, dalam 7 hari ia bisa mencapai yaitu jana sampai ke-8 dan juga memiliki panca abinya, 5 abinya. Ya, kembali kepada istrinya Tidak Manggalika dan mengatakan, pokoknya kalau nanti ada orang bertanya, siapa suami saya? Kamu jawab, suami saya adalah Mahabrahma. Dan nanti setelah 7 hari akan muncul di bulan, di rembulan, dan akan menyinari seluruh kerajaan Kasi. Nah, kemudian orang-orang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tidak Manggalika, bahwa suaminya ini bukan manusia biasa, tetapi adalah Mahabrahma. Dan betul, setelah 7 hari, dikatakan Matangga ini dengan kesaktiannya, dengan kekuatan gaibnya, kemudian muncul di tengah-tengah bulan, dan kelihatan oleh semua orang, memancarkan sinar. Ya, bahkan seluruh kota Kasi itu terterangi oleh sinar dari Matangga ini, dengan kesaktiannya. Nah, disitulah kemudian Matangga yang tadinya direndahkan, kemudian menjadi masyhur, terkenal, ya menjadi bahkan ketika dia meninggal ya di alam yang lebih baik. Nah, di sini dalam khutbah ini Sang Buddha mengatakan bahwasanya Matangga yang tadinya berasal dari keluarga Candala, keluarga yang rendah, tetapi ketika dia ya mencapai kemasyhuran dan bahkan dia itu ya mencapai jalan menuju kedewaan, ketika dia meninggal dan terlahir di alam Brahma. Ya, karena dia telah mencapai jana ke-8, maka dia meninggal di alam Brahma. Dan di sini Sang Buddha ingin menunjukkan bahwa bukan karena kelahiran seseorang itu tidak bisa seseorang tidak bisa mendapatkan hal yang baik atau yang buruk. Bahkan dari keluarga Candala sekalipun, ketika dia melakukan yang terbaik, ternyata orang-orang lain dari kasta lain pun juga akan serving dia, akan memperlakukan dia dengan baik. Dan ketika meninggal, dia pun juga bisa terlahir di alam yang baik, di alam yang tinggi, di alam Brahma sekali bahkan. Dan juga di sini Sang Buddha menyampaikan bahwa bahkan kalau seseorang itu terlahir dari keluarga yang besar, termasuk misalnya adalah keluarga Brahmana, tapi kalau dia suka berbuat kejahatan, berbuat yang tidak baik, maka dia pun juga menjadi orang yang dianggap sebagai tidak baik. Dan ketika dia meninggal, ya terlahir di alam yang rendah juga. Maka di sini bukan karena kelahiran seseorang dikatakan sebagai seorang manusia rendah, manusia sampah, atau seorang dikatakan sebagai seorang Brahmana, tetapi karena perbuatan. Perbuatanlah yang menentukan seseorang dikatakan sebagai rendah atau seseorang dikatakan sebagai yang tinggi. Nah, inilah ya para Rama-Ramani, Bapak Ibu, bahwasanya bagaimana seseorang dikatakan sebagai manusia rendah atau manusia yang mulia dari perbuatan. Dan demikian yang bisa disampaikan dalam kaitannya Wasala Sutta. Semoga semakin jelas, semakin dipahami. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, dan semoga kita bisa melakukan apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Wasala Sutta. Dan saya kembalikan waktunya kepada Rama Surya. Terima kasih. Baik, Bante Santasito, penjelasan yang luar biasa, sangat detail, sangat banyak juga dikupas dengan tambahan-tambahan cerita ya yang luar biasa. Ini memang Bante unik juga ini tentang Wasala Sutta. Ya boleh dikatakan ada bagian-bagian tertentu mungkin kita masih bisa hindari untuk tidak melakukan, karena jadi artinya kita tidak termasuk wasalo itu ya, manusia sampah.
Tapi ada bagian-bagian yang kayaknya masih kita juga masih nih ya, terutama kami lah gitu Bante, para perumah tangga yang masih suka menjadi pemarah dan sebagainya gitu Bante. Apakah dengan seperti itu juga sudah menjadi bagian dari manusia sampah Bante? Karena ya pastilah kami masih suka ada marah dan sebagainya. Itu juga Bante, dan digabung juga dan Bante dengan tadi masalah mengenai yang menghancurkan kampung-kampung atau kota-kota. Kalau ya beberapa tempat ya kita tempat banyak sih ya, karena perampokan jadi akhirnya membakar rumah, membakar kampung dan sebagainya. Tapi kalau tawuran Bante termasuk, apakah juga termasuk juga sebagai mereka yang tawuran, karena kan tawuran antar desa, antar kampung juga merusak rumah, membakar rumah dan sebagainya. Walaupun mereka tidak mengambil barang tapi hanya merusak gitu Bante. Apakah itu juga termasuk Bante? Ya, dalam tentunya ketika sedang tawuran kan ya itu manusia sampah. Oh sudah gitu ya Bante ya. Ya karena kan tawuran pertama karena apa? Karena dia punya kemarahan kan begitu kan. Karena dia juga menganggap dirinya itu lebih tinggi, yang lain salah. Itu semua adalah karakteristik dari manusia sampah. Tetapi tentunya ya kalau dia kemudian menyadari apa yang dia lakukan, kesalahan dia, yaitu kemudian kembali kepada jalan yang benar. Tapi pada saat dia melakukan demikian, setidaknya yaitu juga bagian dari manusia sampah. Masalah. Jadi ketika kita marah juga termasuk dari bagian itu. Termasuk ya, bagian dari manusia sampah. Ya, kalau kita sedang marah, berarti kita itu adalah masalah. Ya untungnya terus kita mencoba menyadari saja ya. Nah, itu kembali menjadi brahmana. Ya gitu ya. Yang penting gitu ya Bante ya. Iya. Jadi seberapa banyaknya jadi manusia sampah atau jadi brahmana ya begitu Bante. Betul. Iya. Luar biasa Bante. Nampaknya ada yang ingin bertanya Bante. Kita coba lihat tadi ada yang raise hand atau ada dari kolom chat. Silahkan. Oh ada yang raise hand. Silahkan. Dita Dama ya, resen ya. Iya, silakan. Silakan. Ya, sebentar ya. Oke. Terima kasih host. Malam Bante, Wadami Bante. Baik Bapak. Ya. Bante, perkenalkan bertanya Bante. Dengan istilah kita diperkenalkan istilah candala, wasala dan cora merupakan karakteristik manusia rendahan. Apakah urutannya menurut Bante atau memang ada urutannya? Apakah memang progresnya dari candala, wasalah atau cora? Karena di Sutta dikatakan candala tuh misalnya umat yang yang tidak memiliki keyakinan kepada hukum karma, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dhamma atau bagaimana? Apakah urutannya memang dari candala, wasalah, baru dari cora Bante? Ini pertanyaan pertama. Terus dari pembahasan yang pertanyaan kedua, dari pembahasan ini timbullah perenungan pada kami bahwa betapa mengerikannya mereka yang tidak mengenal dhamma dengan atau hukum karma, dengan bertingkah laku buruk, melakukannya sebagai candala, wasala dan cora yang diliputi ketidaktahuan, melakukan hal-hal keburukan melewati 3 pintu, dan dia tidak mengetahui bahwa hal ini akan membuat kehidupannya yang akan mendatang menderita dan terakhir dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Bagaimanakah kita menyikapi orang-orang yang candala, wasala, cora ini? Kita sendiri masih perlu berlatih, masih menghadapi loba dosa moha. Atas dasar cinta kasih meta karuna ini, apa yang dapat kita lakukan Bante? Kan kita sendiri belum ahli gitu loh. Apakah kita diamkan atau kita pro action atau bagaimana Bante? Kita selalu dilematis dalam hal ini. Terjadi di dalam masyarakat. Mohon dijelaskan Bante. Terima kasih Bante. Iya. Silakan Bante. Ya? Langsung saja. Iya, langsung saja Bante. Baik, terima kasih. Ya, di dalam sutta itu atau dalam kitab komentar tidak disebutkan tentang urutan apa itu candala, wasala dan juga yaitu corak tadi. Tetapi sebenarnya begini, yang perlu kita ketahui bahwasanya di India pada zaman dulu itu ada kaum-kaum yang disebut sebagai candala. Dan juga ada kaum-kaum yang disebut sebagai wasala. Tetapi dua kaum ini sebutan dari mereka-mereka yang menganggap dirinya tinggi. Nah, jadi yang mereka menganggap dirinya adalah candala juga menganggap dirinya candala, tapi candala dalam konteks bukan buruk. Ya, wasala dalam konteks bukan buruk. Ya, tetapi ada orang-orang yang berpikiran bahwa oh kamu candala, kamu wasala dalam konteks kasta begitu kan. Sebenarnya
di India itu dulu itu ada 4 kasta yang katakan yang besar, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga kasta Sudra. Dari 4 ini yang tertinggi adalah Brahmana. Kemudian yang terendah adalah kasta Sudra. Nah, ternyata ada juga kasta yang lebih rendah lagi, yaitu adalah buangan. Jadi bukan sudah tidak masuk ke, bahkan tidak masuk ke Sudra, itu buangan, yaitu salah satunya adalah Candala. Nah, itu sudah buangan, jadi sudah rendah sekali bagi mereka. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha katakan muncul ke dunia, kemudian memberitahukan bahwa orang itu dikatakan sebagai buangan, dikatakan sebagai rendah itu bukan karena kelahirannya. Bukan karena kamu dikatakan sebagai kaum Candala, kamu dikatakan sebagai kaum Vasala, bukan. Tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada perbuatannya. Kamu rendah, kamu hina, kamu buangan, kamu sampah, kalau perbuatannya buruk. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan, ya ini kaum Candala, dari konteks apa? Kelahiran. Dan itu tidak disetujui oleh Sang Buddha. Sang Buddha lebih melihat kepada apa? Kamu rendah, kamu buangan, kamu sampah, kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sementara kalau kamu baik, ya dikatakan baik, mulia, agung, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan karena kelahiran. Nah, sehingga istilah sebenarnya Wasala Candala di sini, sebenarnya kalau di dalam konteks Buddhisnya adalah ya rendah, buangan, sampah dari perbuatan, bukan karena golongan, bukan karena kelahirannya, bukan karena itu adalah yaitu kelompok tertentu, bukan karena kelompok tertentu, tetapi karena perbuatannya, ya, karena perbuatannya. Nah, dalam khutbah Sang Buddha dalam kitab ulasannya tidak ada pembagian, maksudnya tidak ada katakan tahapannya gitu kan, tahapan yang tertinggi, yang paling rendah yang mana, kemudian yang masih lebih baik yang mana, yang masih lebih baik lagi yang mana, tidak ada. Nah, kesemuanya ini mengacu pada dalam konteks perbuatan adalah yang buruk. Ya, jadi Candala dalam konteks perbuatan adalah perbuatan buruk, Wasala juga perbuatan yang buruk. Nah, Cora ini sebenarnya adalah ya kata benda. Nah, Cora ini biasanya diterjemahkan sebagai pencuri. Cora itu pencuri. Nah, makanya coreti. Nah, coreti artinya mencuri. Nah, tetapi kemudian dalam beberapa khutbah bisa mengacu pada pembunuh, bisa mengacu pada yaitu penipu. Nah, itu adalah Cora. Ya, itu sebenarnya ya yang dimaksud. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya tentu dalam kita mempraktikkan Dhamma kan justru ketika kita berhadapan dengan mereka-mereka atau orang-orang tertentu yang mungkin berkata kasar kepada kita atau memperlakukan kita dengan tidak baik, kan itu kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik. Apakah dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, tetap dengan simpati, dengan ketenangan batin, tidak memunculkan kebencian. Nah, itulah justru kesempatan kita untuk mempraktikkan Dhamma di sana. Dan itu yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya ketika ada orang yang marah kepada kita, orang yang memperlakukan kita dengan kasar tidak baik, lihatlah orang tersebut sebagai guru yang mengajarkan kesabaran. Kan begitu. Itu Sang Buddha loh yang mengatakan. Jadi artinya adalah bahwa kalau kita ini berada di dalam zona yang nyaman itu kadang-kadang kita tidak tahu seberapa kesabaran kita. Apakah betul-betul sudah mampu bersabar, betul-betul memiliki cinta kasih sayang, akan diketahui ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita. Harus dites dulu gitu, Bante ya. Nah, betul akan diketahui ya. Apakah masih ada greget di sini? Apakah darahnya masih naik ke ubun-ubun atau tidak? Akan diketahui. Kalau kita dalam kondisi yang nyaman, mana kita tahu everything is okay, everything is well, all is well. Coba nanti kalau misalnya ada orang datang memukul kita, masih ada marah tidak? Apakah kita bisa mengatakan all is well? Lihat nanti. Nah, itulah justru kesempatan bagi kita untuk melatih pikiran kita. Nah, itu adalah Dhamma itu sendiri. Makanya ya jawabannya simpel. Ketika ada orang-orang yang datang pada kita, bersikap tidak baik kepada kita, apa yang kita lakukan? Lihatlah itu sebagai media, instrumen untuk kita berlatih Dhamma. Ya, saya kira demikian ya.
Terima Baik, kasih baik. untuk pertanyaannya. Iya, Terima baik, kasih Bante. banyak, Terima kasih, Bante. baik Pak Rita. Sadu, Ya, makasih sadu, Bapak. sadu. Terima kasih Terima Bapak kasih, Pak. pertanyaannya. Ya, baik. Mungkin ada lagi teman kita yang ada resen. Ada kawan Bapak Ibu? Oh, kalau tidak ada, mungkin ada kolom chat ya. Silahkan ditampilkan. Baik, ini ada pertanyaannya Bante. Wandami Bante izin bertanya. Jika salah satu dari syair ini terdapat dalam diri saya, apakah saya termasuk manusia sampah? Mengapa kebanyakan orang atau masyarakat menilai seseorang dari status sosial atau pangkat? Oh, jadi tadi dari apa yang Bante paparkan, ya ternyata ada juga yang dalam diri saya seperti ini, misalnya gitu pertanyaannya. Apakah masuk manusia sampah, katanya tadi ya. Dan ya masyarakat banyak yang menilai seorang dari status sosial atau pangkat. Jadi bukan, tadi kan Bante sudah menjelaskan dari perbuatan begitu ya. Nah, silakan Bante untuk tambah penjelasan lagi, Bante silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentunya pada saat kita memiliki keburukan, ketika kebencian muncul, kemarahan muncul, rasa angkuh sombong itu muncul, yaitu juga pada setidaknya pada saat itu kita melihatnya sebagai perbuatan yang buruk. Kita melihatnya sebagai perbuatan yang bersifat sampah, yang tidak berguna. Pada saat itu, ketika ada keburukan yang muncul. Tetapi tentu sebagai seorang Buddhis yang kita masih berlatih, dan kita masih harus berlatih, ya yang terpenting adalah ketika keburukan muncul, apakah keserakahan, kebencian, katakan kebodohan, termasuk anak cucunya, keangkuhan dan sebagainya itu muncul, itu hendaknya apa? Disadari, diketahui. Oh, ini tidak baik. Ketika sudah disadari, diketahui, kemudian diupayakan untuk dilenyapkan bahwa ini tidak baik, ini buruk, ini tidak bermanfaat. Nah, ketika kita menyadari demikian, kita mengupayakan ya untuk tidak terseret, terbawa oleh hal-hal yang buruk yang muncul pada diri kita, ya kita artinya sudah kembali kepada jalan yang benar. Ya tidak apa, misalnya ketika ada hal yang buruk datang, yang terpenting adalah kita menyadari, mengetahui, dan mengakui bahwa ini tidak baik, tidak benar. Ya, sehingga dengan demikian kita kembali ke jalan damai. Tapi pada saat batin kita masih dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, perbuatan kita, ucapan kita masih dilakukan atas dasar keburukan batin, yaitu harus kita akui bahwa itu sebagai perbuatan yang sifatnya sampah. Dan kalau kita entertaining di situ, terseret, terlena di situ, ya artinya kita itu juga ya manusia sampah. Nah, kita harus mengakui demikian. Nah, tetapi kemudian kita mengupayakan untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa seseorang selalu melihat orang lain dari apa? Status dan pangkat, status, pangkat atau golongan. Ya sebenarnya melihat orang tersebut dari cara demikian sebenarnya tidak salah juga, asal tetap disertai dengan kebijaksanaan. Karena apa? Karena dalam kita hidup bermasyarakat, ya tentunya kita harus melihat, ya ketika kita berasosiasi dengan orang lain, ya kita juga harus melihat status orang tersebut. Ya sebagai contoh misalnya kita bertemu dengan Pak Presiden, kan begitu. Ya karena dia adalah seorang presiden, ya kita sebagai warga negara yang baik, ya ketika dia datang, ya kita harus apa? Harus memberikan perlakuan yang baik, perlakuan yang sifatnya ada respectful terhadap seorang pejabat, apalagi seorang presiden. Itu adalah ya kita masih melihat dari sisi statusnya, golongannya, tetapi ya karena itulah masyarakat. Karena kebenaran di dalam masyarakat yang dalam hal ini mengacu pada samuti saja, kebenaran yang sifatnya adalah konvensional atau kesepakatan dalam masyarakat, ya selama itu masih dalam konteks yang baik, selama itu masih dalam konteks yang bermanfaat, ya tetap harus kita tidak melupakan, kita tidak katakan meremehkan, kita tetap melakukan hal-hal yang sifatnya ya baik, walaupun itu masih dalam konteks melihat dari statusnya, dari golongannya, kita memperlakukan demikian. Nah, tetapi kalau kemudian nantinya melihat dari statusnya, golongannya, kemudian disertai dengan hal yang buruk, dalam artian misalnya, wah dia kan pejabat tinggi, dia kan misalnya Pak Presiden, atau dia itu orang yang terkenal. Kemudian ketika orang tersebut melakukan hal-hal yang buruk, kemudian kita ikut-ikutan.
mengikuti apa yang dia lakukan misalnya, karena melihat dia statusnya tinggi, golongannya pangkatnya tinggi, kemudian pokoknya kita ngikut saja dengan apa yang dia lakukan, padahal itu adalah kejahatan, ya itu yang tidak baik, itu yang tidak sesuai. Jadi walaupun dia punya golongan yang tinggi, pangkat yang tinggi, bahkan seandainya presiden sekalipun, kalau melakukan kejahatan ya kita tidak kemudian mengikuti apa yang dia lakukan, karena itu adalah kejahatan. Ya itu artinya bahwasanya tergantung bagaimana kita menempatkan saja. Nah, tetapi kemudian tentunya kembali lagi bahwasanya memang yang terpenting adalah kita melihat manusia itu dari perbuatannya. Jadi itu yang paling yaitu paling ya menjadi prinsipil adalah memang kita melihat manusia itu dari perbuatannya. Bukan karena pangkatnya, bukan karena golongannya, bukan karena yaitu karena rambutnya sudah putih dan sebagainya. Walaupun tentu dalam konteks-konteks tertentu ya kita juga harus ya mampu bagaimana menempatkan diri dengan yaitu fleksibel tanpa harus berbenturan dengan hal-hal yang ada di masyarakat. Ya itu juga merupakan yaitu katakan skill, keterampilan kita bagaimana kita bermasyarakat. Ketika berhubungan dengan orang tua bagaimana? Ya walaupun seandainya ada orang tua yang dia perbuatannya buruk, tapi karena dia adalah orang tua ya sepatutnya sebagai muda tetap menghormati orangnya, bukan menghormati perbuatannya. Ya, karena dia adalah seorang pejabat, seorang presiden, ya sebagai warga negara yang baik ya tetap menghormati kepresidenannya. Ya katakan jabatannya, tetapi bukan tentu perbuatan yang buruk yang barangkali dilakukan. Jadi kita bisa membedakan di sana. Ya saya kira demikian dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya berikutnya bisa ada ditampilkan. Baik, Bante, ini ada pertanyaan juga. Selamat malam, Bante, Namo Buddhaya. Seseorang yang mengambil buah-buahan di hutan sesudah dicari-cari, gak ketemu pemiliknya, lalu mengambil buah tersebut. Apakah itu orang wasala? Itu yang pertama, Bante. Yang kedua, ada orang tua yang jauh lebih kaya dari anaknya, dan anaknya tersebut kehidupannya pas-pasan, gak mampu menyokong orang tuanya. Apakah anak tersebut termasuk wasala? Karena tidak mampu menyokong orang tuanya, karena orang tuanya lebih kaya. Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Silakan, Ya. Bante. Ya tentu untuk pertanyaan yang pertama itu tergantung dari yaitu aturan pemerintah, aturan negara. Ya barangkali ada peraturan negara di mana bahwa hutan ini adalah milik ya siapapun yang mengolah misalnya begitu kan. Ya seperti misalnya kan sekarang ada beberapa yaitu hutan-hutan yang dekat kampung kemudian itu milik perhutani. Tetapi dari pihak perhutani misalnya menyerahkan kepada masyarakat silakan untuk mengelola tetapi jangan memotong pohonnya, pohon pinus atau apa. Yaitu artinya karena aturannya demikian ya tidak masalah asalkan tidak mengambil apa yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kemudian kita mengambil atau merusak dari yang sebenarnya milik pemerintah dan itu adalah ilegal kalau kita mengambilnya, ya tetap sesuai dengan wasala sutta ini termasuk yaitu wasalah, diketahui sebagai seorang manusia rendah, manusia sampah. Kalau kemudian mencuri yang sebenarnya bukan miliknya, yang walaupun itu ada di hutan, karena dalam aturan negara ya sebenarnya ya pohon-pohon di hutan pun juga milik negara, milik pemerintah. Nah, kalau di Indonesia saya tidak tahu persis, tapi kalau di Sri Lanka saya pernah mengalami bahwasanya di Sri Lanka itu bahkan ketika ada viara-viara hutan yang para biku tinggal di hutan, ya tetap saja dipersilahkan oleh pemerintah untuk tinggal di hutan, bikin kuti di hutan, tetapi juga ketika harus memotong pohon di sana harus lapor pemerintah. Bahkan ketika tidak lapor, terutama yaitu apalagi kayu-kayu yang besar dan itu tidak lapor pemerintah, bahkan seorang biku pun juga bisa dipenjara kalau sampai memotong pohon yang ada di hutan. Jadi setiap akan misalnya membuat jalan, membuat kuti, kemudian pohon-pohon apa saja yang harus ditumbangkan itu harus dilaporkan kepada pemerintah, harus melapor dulu. Kalau tidak, itu pelanggaran, karena itu adalah milik pemerintah,
dan itu juga bagian dari pencurian, dianggap sebagai pencurian. Dan kalau demikian halnya berarti kita harus hati-hati ketika berbicara tentang yaitu pencurian. Jadi itu adalah tergantung pada bagaimana yaitu peraturan pemerintah. Dan saya yakin bahwasanya ya hutan ini juga milik negara kan, sehingga kalau ada yang memotong pohon itu kan ada ilegal kan, jadi mereka memotong pohon-pohon di hutan itu ilegal itu kan. Karena apa ya? Kenapa dikatakan ilegal? Karena mencuri. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Ya, termasuk ya di sini kalau memang buah-buahan juga adalah milik pemerintah ya termasuk pencurian, harus kita akui itu pencurian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentar, Bante. Ya. Bante, kalau untuk yang pertama, Bante, tambahan pertanyaan dikit. Kalau Ya, buah-buahan itu kan kalau masih di pohon, ya oke lah Bante, mungkin dianggap sebagai mencuri. Kalau buah-buahannya sudah jatuh, Bante, karena sudah masak, ya kan? Apakah termasuk mencuri juga, Bante? Terima kasih, Bante. Saya kira ini juga tergantung dari pemerintah, dari aturan kenegaraan. Aturan kenegaraannya itu bagaimana? Ya kalau memang itu sudah jatuh dan secara umum itu dianggap sebagai secara umum, apalagi secara katakan aturan kenegaraan itu dianggap sebagai yang sudah apa namanya sudah ya tidak berguna, ya itu bisa diambil, berarti tidak mencuri. Atau itu menjadi milik bersama oleh masyarakat, yaitu tidak mencuri. Tapi kalau walaupun itu yang jatuh itu sebenarnya masih milik pemerintah, milik negara, itu pencurian. Jadi tergantung dari peraturan negara bagaimana. Yang saya tahu kalau buah memang tidak pernah dibicarakan. Iya. Tetapi kalau pohon, walaupun itu sudah roboh, itu tetap tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Sebagai contoh misalnya, ya seperti di daerah Banyuwangi itu ada alas Purwo. Di sana itu ada pohon jati yang besar sekali. Dan beberapa pohon jati yang sudah besar sekali itu roboh. Ya tidak diambil karena apa ya? Kalau mengambil itu pencurian. Padahal ya kalau kita melihat sayang banget ya itu sampai mau membusuk begitu, padahal besar sekali, tidak diambil. Itu pencurian. Kalau diambil itu ilegal. Ya itu demikiannya. Jadi tergantung peraturannya. Ya, baik Bante. Ya. Baik Bante, makasih. Kemudian yang kedua adalah ya tentu yang dimaksud di dalam masalah suta kan yaitu pahu santo. Ya, pahu santo nak baranti. Jadi ketika seseorang itu punya kekayaan yang melimpah. Nah, kalau kekayaannya itu banyak, tetapi tidak menyokong orang tua. Nah, orang tuanya padahal sudah tua, sudah tidak produktif, sudah tidak bekerja, sudah tidak punya apa yang harus untuk survive gitu. Tapi tidak menyokong, yaitu adalah manusia sampah. Tapi kalau dalam konteks yang ini, justru orang tuanya kaya raya. Ya anaknya malahan tidak kaya atau barangkali malah kekurangan. Ya tentu itu kalau tidak bisa menyokong dalam hal ini, ya orang tua sudah bisa menyokong dirinya sendiri kan. Yaitu bukan manusia sampah. Yang dimaksud manusia sampah adalah melihat orang tua menderita, sementara dirinya adalah berkecukupan, bisa menyokong, malahan tidak menyokong. Tapi kalau orang tuanya itu sudah berkecukupan, bahkan berlimpah ruah, ya tentu yaitu sudah tidak ada kekhawatiran bagi anak. Walaupun tidak memberi secara materi, ya tidak masalah karena orang tua sudah berkecukupan. Tetapi apakah kemudian dalam kita punya kewajiban terhadap orang tua itu hanya masalah materi? Ternyata tidak. Kalau kita kembali kepada keseluruhan ajaran Buddha kan kita punya tugas yang lain. Bahkan tugas yang terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana seorang anak itu membawa atau mengajak orang tuanya untuk berbuat kebajikan. Orang tua yang tidak punya keyakinan harus diarahkan supaya punya keyakinan. Orang tua yang tidak punya sila harus diarahkan supaya punya sila. Orang tua yang kikir masih pelit harus diarahkan untuk memiliki caga, kemurah hatian. Orang tua yang tidak punya kebijaksanaan, tugas kewajiban anak adalah mengarahkan orang tua untuk memiliki kebijaksanaan. Itu yang justru oleh Sang Buddha dikatakan sebagai tugas kewajiban yang bisa katakan membayar jasa kebajikan yang telah diberikan oleh orang tua terhadap anak. Kalau mengarahkan orang tua ke hal yang baik. Dan itu tugas yang tidak boleh dilupakan. Anak terhadap orang tua.
Ya, saya kira demikian ya, Romo. Baik, Bante. Iya, kita tinggal terakhir satu pertanyaan. Nampaknya ada yang resen dari Romo Sohari Setiawan ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah cukup ya. Silakan, Romo Sohari. Kondami Bante, izin Baik. bertanya. Saya mau tanya, itu misalkan para pendemo, dia akan menuntut haknya atau menuntut kebenaran. Setelah diadakan musyawarah atau pertemuan tapi tidak ada jalan penyelesaian, makanya dia berdemo. Apakah itu juga disebut wassalah ya para pendemo itu? Terima kasih Bante, mohon pencerahannya. Baik. Ya tentu dalam hal ini kita tidak tahu cara berpikir dari para pendemo. Kalau misalnya memang dia itu berdemo karena memang itu haknya, jadi meminta ya yang menjadi haknya yaitu tidak masalah, itu memang hal yang dia bisa melakukan kalau itu memang haknya. Tetapi yang menjadi masalah nanti adalah ketika kemudian dalam menginginkan hal tersebut kemudian memunculkan kebencian, ketidaksukaan, kemudian bahkan melakukan tindakan yang sifatnya anarkis, kan berarti memang itu sudah perbuatan yang buruk, ya perbuatan yang tidak baik. Atau ketika berdemo kemudian ya dengan ucapan kata-kata yang mencaci maki, yang menghina, yang merendahkan, dengan kata-kata yang tidak baik, yaitu sudah merupakan bagian dari perbuatan yang buruk. Atau dalam hal ini juga sebagai wassalah, sebagai sampah, sebagai rendah gitu kan, kalau sampai melakukan demikian. Nah, jadi tergantung bagaimana mereka para pendemo melakukan. Kalau dia melakukan karena itu pertama adalah karena haknya, kemudian dia katakan meminta haknya, kemudian melakukannya dengan baik, tidak dengan kebencian, tidak dengan kata-kata yang kasar, tidak dengan kata-kata yang merupakan hinaan, tetapi dengan ya demo dengan dengan peace, dengan damai, melakukannya dengan damai, yaitu tidak masalah, bukan sebagai perbuatan yang buruk. Ya, saya kira demikian Romo ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baik. Baik Bante, karena waktu kita juga memang yang sudah cukup, tampaknya kita akan juga mengakhiri bincang sama kita malam hari ini yang memang ini sangat bermanfaat buat kita. Bagaimana diri kita ini jangan terlalu banyak sampah yang dalam diri kita, juga harus buang setiap hari. Kalau udah menginap bisa berbahaya ya terlalu lama. Bagaimana dengan sampah-sampah di batin kita pun juga harus cepat dibuang. Mungkin ada hal terakhir untuk menyampaikan closing statement-nya Bante dalam hal ini. Silakan Bante. Ya baik, terima kasih kepada para Rama-Ramani yang telah hadir dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir dalam kesempatan malam hari ini dalam ruang cerdas Maga Budi. Ya sekali lagi bahwasanya Wassalah Sutta atau khutbah tentang bagaimana seseorang dikatakan sebagai manusia rendah, manusia sampah, di situ mengajarkan kepada kita semua bahwasanya orang dikatakan rendah, orang dikatakan tinggi itu bukan karena kelahirannya. Bukan karena Anda dikatakan sebagai candala, sebagai wassalah, atau sebagai brahmana. Tetapi lebih kepada karena perbuatannya. Seseorang yang melakukan perbuatan yang buruk, apakah melalui ucapan, jasmani, dan juga pikiran, dialah yang disebut sebagai manusia rendah, manusia sampah. Tetapi ketika seseorang senantiasa menjaga ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikirannya, ia mengarahkan dirinya sesuai dengan dhamma, dialah yang disebut sebagai manusia tinggi, manusia mulia sebagai brahmana. Dan itu yang harus menjadi prinsip bagi kita semua untuk bisa membedakan apakah kita masih sebagai manusia sampah atau sebagai manusia yang mengarahkan diri kita ke dalam jalan dhamma. Itu yang harus kita renungkan dalam batin kita masing-masing. Ya semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih sekali lagi Bante Santa Cito Vesti yang luar biasa penjelasannya pada malam hari ini. Semoga terus memberikan wawasan bagi kita sekali lagi. Dan semoga juga Bante senantiasa selalu sehat-sehat selalu Bante. Ya, Nah, selanjutnya ya kami kembalikan kepada pembawa acara Ibu Cici Komala Dewi.